Bentar ya, saya tak bertanggung jawab, tak lihat pada di pertanyaannya. Anak saya sudah tidak minum lagi karena oh iya Pak, 13 tahun, nggak apa-apa Pak. Nah itu, introseptifnya anak Bapak ini problem, gitu loh. Terlalu hiperresponsif gitu, terlalu responnya terlalu berlebihan, gitu ya. Oke Pak, jadi 13 tahun nggak apa-apa nanti, ya itu saya ngomong apanya, mmm, introseptifnya itu bagian otaknya itu nanti di-BCOM, dibuka blok. Nah ini Buasana katanya, "Dengan tapping bisa nggak?" Saya nggak tahu Buasana, saya belum nyoba. Dicoba aja Buasana. Di intensinya buka blok di insula cortex, gitu ya. Mungkin aja bisa Bu, saya nggak tahu Bu. Dicoba Buasana ini ahli tapping ini sudah, beberapa kali ngikutin chef. Anak saya, Bu Yusita, saat anak mengalami die-off reaction karena proses detox, dia muncul gejala autistik lagi. Kalau pas begitu harus BCOM yang gimana? Gini, kalau detox itu Bu ya, detox itu bagus ya. Tapi detox itu kalau terlalu besar yang dikeluarkan, yang didetokkan itu. Detok itu kan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Nah, kalau tubuh kita itu pas dibanjiri racun yang banyak itu, maaf ya karena saya orang Jawa Timur, kalau ngomong banyak itu banyak sekali itu jadi banyak. Itu tubuh kita terus akan, mmm, mengganggu, eee, proses-proses yang di tubuh kita ini, seperti biasanya kalau die off itu, anaknya tuh pas brain fog gitu ya. Terus mungkin dia kan steaming-nya keluar lagi. Nah itu hal-hal yang biasa pada waktu detox. Kalau harus BCOM, wah saya nggak tahu ini. Saya nggak bisa ngomong, Bu. Ini kita harus waktu kita ngomong sama dokter ahli. Dokter ahli sekarang ada di sini nggak ya? Kalau ada mungkin dokter ahli bisa menjawab. Karena die off ini yang tadi bermasalah itu adalah racun itu ada di dalam darah. Pada waktu racun itu di dalam darah, jadi problem. Halo, jadi gini Bu, kalau lagi detox, dia bisa nggak proses detox-nya itu jangan terlalu besar-besar. Apa, yang detox-nya itu slow gitu loh, jangan terlalu cepat. Kalau cepat itu ya begitu, di dalam darahnya terlalu banyak toksin, anaknya error. Eee, Kalau dengan BCOM-nya, nah sekarang itu kita harus mempercepat bagaimana, racun itu keluar dari darah ke pembuangan, ke keringat, ke pipis. Nah itu, Bu. Jadi mungkin anaknya kalau dia suruh olahraga mungkin biar keluar keringat membantu proses, mempercepat proses toksin dari darah, keluar dari darah gitu. Itu, Bu. Kalau untuk BCOM maaf saya belum tahu Bu Yusita. Nanti Ya, kita tanyakan dokter ahli aja ya. terima kasih ya Bu Mingve. Iya iya, sama-sama. Bu Priska. Fieri 7 tahun juga tidur diayun-ayun dulu baru bisa tidur. Kalau terbangun minta diayun-ayun lagi. Nah, maka dari itu, Bu, kasihlah, tadi saya ngomong lagu-lagu yang untuk bisa mengantar tidur, white noise. White noise itu suara yang terus-menerus, kayak suara kipas angin loh, Bu. Kipas angin itu kadang-kadang spesifik kan, Bu, ada suaranya tak 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 tak, tak 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 tak, tapi itu kan terus-menerus. Itu kayak orang meninabobokan orang. Itu dari sisi non biomedis atau suara AC yang ada suaranya tek 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 tek, tek 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 tek, tek 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 tek, itu juga bisa jadi, membuat kita itu bosen gitu loh.
saraf kita itu bosen akhirnya, itu kayak kita tuh lebih mudah tidur kalau mendengar suara-suara. Jadi suaranya bisa apapun, asal itu suara yang terus-menerus, gitu ya. Jadi kita kan sekarang ya ini untuk anak-anak yang di ayun-ayun ini loh, vestibular itu ya. Itu harus kita kita pikirkan. Nanti kalau waktu kita ngomong vestibular ya, Bu, ya. Nah, kalau anak sensi dengan suara seperti pengering tangan, las, starter mobil hydraulik itu harus gimana, Bu? Sampai tutup telinga menghindar, biasanya takut di awal dari suara off ke on. Tapi kalau sudah berbunyi yang lama ya nggak apa-apa, tapi kalau awal-awal gitu kayak takut atau gini. Memang kita itu gini, istilahnya bagaimana membuat anak ini nggak trauma. Mungkin awalnya dulu dia trauma mendengar suara hair dryer. Jadi dia antisipasi kalau ada kalau ada on off itu kan suara hair dryer-nya akan sebentar lagi pasti akan keluar gitu. Jadi dia yang diperhatikan adalah dari on ke off. Nah, untuk membuat anak ini tidak terlalu takut sama suara tersebut, ada yang bisa Ibu lakukan, Ibu pasang hair dryer agak jauh. Biar aja dia kan nggak akan tahu on off-nya kapan. Tapi hair dryer-nya dibuka terus saja. Jadi sering-sering dibuka gitu sampai anak itu terbiasa dengan suara itu dan dia bisa mendekati, bisa menjauhi gitu. Jadi apa namanya, akhirnya anak ini proses pengurangan sensitivitasnya itu berjalan gitu. Akhirnya dia mungkin dia bisa, "Oh, saya sekarang sudah nggak takut kok sama suara ini." Tapi Ibu harus lakukan cukup sering. Jadi dalam 1 hari itu mungkin buka tutup berapa kali, mungkin biarin aja 1 jam kalau dryer-nya bisa jebol nggak ya? Ya, jadi jangan sampai jebol. Jadi ini dibuat untuk, proses pengurangan sensitivitas untuk pendengarannya itu berjalan, gitu. Kalau akhirnya Ibu lakukan itu cukup sering, setiap hari, anaknya pasti akhirnya dia nggak takut lagi. Cuman dia tuh memori dia pernah kaget sama itu menghantui dia terus, gitu. Oke, Bu, Bu siapa tadi? Bulia, ya. Bulia gitu dulu ya, Bulia. Nek kalau dia daripada nanti telinganya kita suruh tutup pakai penutup telinga. Nanti akhirnya itu malah jadi problem ya. Mending kita buka aja hair dryer di agak jauh waktu bukanya, tapi pada waktu dia boleh mendekat, menjauhi, nggak apa-apa, nggak usah dikomando. Kamu mendekat hair dryer nggak usah. Biarkan dia sampai dia bisa sendiri. Dia mau mendekat sendiri gitu. Dan itu akhirnya mengurangi sensitivitas. Oke, Bulia sudah, sekarang Bu Yusita. Ini masih 31 message deh. Banyak sekali, masa ya ini? Bu Yusita, anak saya 5 tahun, dia kenapa selalu minta ganti kertas kalau gambar salah sedikit, padahal bisa dia hapus. Dia kayak misal salah sedikit dianggap nggak sempurna. Lalu asumsinya ganti kertas, habis 1 rim, bisa sehari. Oh. Ya, Ibu bilang sudah nggak ada kertasnya, habis. Nah, kalau sudah habis, dia Ibu lihatkan bahwa ada proses untuk menghapus itu, di mana kertas yang ada coretannya terus hilang. Nah, atau bisa dibalik, Bu. Dibaliknya itu kan nggak ada, nggak nggak ada coretannya, dibaliknya gitu.
Jadi ya anak-anak ini memang ada kadang-kadang sedikit dia, seperti sekarang gini Bu, Ibu kan nyoret-coret, ini gambar ya, gambar itu bisa di kertas, bisa juga gambar di papan tulis, kasih kasih media yang lain Bu. Jadi, dia itu nggak punya kalau di papan tulis itu kan harus dihapus, gambar lagi, dihapus, gambar lagi, atau di whiteboard gitu Bu. Kasih cari Kak, berikan dia opsi, banyak opsi, supaya anak kita itu nggak cuma satu oke, cuma bisa satu macam. Dia harus bisa hidup di berbagai macam situasi. Kalau kertasnya habis, ya sudah, selesai. Kalau kamu gambar ya pakai ini, dia pasti marah kan, Bu? Marah, biarkan dia marah dulu dengan ininya, kemarahannya. Nah, kalau di saat yang bersamaan mungkin juga Ibu perkenalkan media yang lain untuk menggambar, ya. Iya, terima kasih Bu Mingfe, baru Oke. kepikiran juga pakai whiteboard. Iya iya, Bu. Iya, Bu, iya. Putri Priska dalam keadaan sadar menggesekkan giginya, Bu. Oh, ini hiperresponsif paling ini, bisa hiperresponsif, bisa juga proprioseptif, gitu. Karena giginya jadi rusak semua, sampai seperti itu ya, Bu, ya? Oh, oke. Bu, kalau gimana dia daripada menggesekkan giginya, dia disuruh makan benda-benda yang keras, Bu. Seperti apel yang agak keras atau kacang, Bu. Kacang itu loh, Bu, kacang yang digoreng itu kan yang yang agak biasanya orang kita goreng sendiri kan jadinya keras toh, Bu. Nah, ini anak ini kasih benda-benda yang keras daripada dia menggesekkan giginya, gitu. Kasihan dia nanti giginya rusak semua. Nanti kalau sudah ganti digituin lagi giginya nanti bisa habis lah, nggak bisa makan. Oke, Mama Maulana, terima kasih sama-sama. Bu Juli Lolita, terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Juli. Mama Bu Juli dari Parepare ya, izin lift mau bawa braille untuk potong rambut. Oke, terima ibu-ibu ini kalau sudah sore, ini ya, udah sore gini banyak aktivitasnya. Bisanya cuma berapa jam pada waktu anak tidur siang mungkin. Bu Evan Insula Kortek, Bu Neni Sitabu, kalau mengatasi anak yang sering isap jari sepanjang hari gimana? Itu Bu, apa diganti. Memang dia tuh mendapatkan pastinya kalau anak-anak ini melakukan hal itu terus-menerus itu, intinya tuh dia mendapatkan kenikmatan dengan menghisap-hisap itu. Nah, kita kan maunya ini proses pengalian, ya, mengganti, menghentikan. Nah, kalau mengganti, ya gantilah dengan sesuatu yang mirip itu seperti dot botol. Tapi kalau dot botol itu cuma memindahkan satu ke lain tempat gitu ya. Tapi kalau saya, ya itu Bu, bisa dengan, Ibu melakukan pekerjaan dengan tangannya sehingga jarinya harus dipakai untuk mungkin menggambar, mewarna itu kan agak lama tuh Bu. Jadi, yang penting bukan hasil warnanya, pokoknya yang penting dia tidak masuk ke dalam mulut, gitu Bu. Jadi kalau umpamanya dia mungkin kasih dia sebanyak mungkin aktivitas dengan tangannya yang tidak bisa memungkinkan dia masuk ke dalam mulut. Pada saat yang bersamaan, berilah mulut itu sensasi. Karena, sensasi itu akan menggantikan sensasi tangan itu ke dalam mulut. Jadi sensasi itu bisa makanan, minuman gitu, atau makanan yang agak nggak gampang nggak gampang habis gitu loh. Nggak gampang habis itu apa ya, seperti kalau zaman dulu itu kita
pakai, permen yang itu loh, Chupa-Chup itu loh ya, nggak gampang habis. Tapi itu juga akan membuat anak ini kebanyakan gula, karena nggak ada permen yang nggak manis ya. Kasih kentang goreng, Bu. Kentang goreng itu biasanya anak-anak suka crunchy, terus kalau bisa jangan langsung kasih dikit-dikit gitu, Bu. Kentang goreng anak kan biasanya pasti suka dikit, jadi terus-menerus sensasi di mulutnya itu ada terus. Mhm, itu Bu Neni. Coba Bu Neni dikasih itu sambil mulutnya itu yang minta sensasi dikasih, terus jarinya juga dikasih pekerjaan yang lain. Oke, Bu Novi, terima kasih, Bu Novi Widianingsih, terima kasih Bu Lia, Bu Astuti juga, eee, Bu Tri Priska, dicoba ya, sekarang gigi dewanya baru tumbuh tapi giginya sudah tidak tanggal karena udah gak di posisi akibat iya, kalau itu gigi gigi susunya kalau nggak tanggal, nanti gigi dewasanya tumbuhnya bisa ke kiri, ke kanan, Bu Tri Priska. Kalau udah besar memang ya harus ke dokter gigi sekaligus diberesin semuanya gitu. Oke, Papa Evan terima kasih, Bu Neni terima kasih, Bu Mevi terima kasih, terima kasih semuanya. Apa boleh berbagi WA Bumi V? Oke boleh, terima kasih. Tapi saya nih, Bu, siapa, Bu siapa tuh, Bu Yusita. Saya itu orang yang respon gini, Ibu akan ngerespon cepet gitu loh, Bu. Jadi saya kadang-kadang itu buka, tetapi saya itu karena banyak yang harus direspon, jadi saya bisa ngeresponnya itu very very slow gitu loh. Ya kalau Ibu nggak apa-apa menerima respon saya yang slow, ya Ibu ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Itu saya sudah berikan nomor saya Bu Yusita. Oh gini Bu Putri Priska, kalau ini kalau mau membereskan semuanya, itu coba, itu memang mending harus dibius. Memang bius itu kendalanya apa ya, juga nggak bagus. Kalau lebih bagus bius yang pakai di IV tuh, karena dia begitu nggak perlu dimatikan. Jadi anak kita nggak over obat bius ya. Mungkin saya nggak tahu, waktu itu anak saya juga dibius dengan cara seperti itu tuh katanya dokternya lebih bagus daripada caranya minum obat bius yang pakai oral gitu loh. Ya itu. Mungkin ya trauma. Nah, traumanya ini Ibu kalau tahu traumanya dihilangkan dengan cara mungkin beras yang menyenangkan. Nah, oke, semuanya terima kasih, eee, apa, dan saya berharap saya belum selesai nih, tapi enggak apa-apa ya nanti, untuk sesi lainnya, untuk, apa, minggu yang akan datang, gitu ya. Ya, saya berharap bisa membantu dan berguna buat anak-anak semuanya. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Makasih.